Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, khususnya rekan-rekan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi penyusunan rencana tindak lanjut atau cerita praktik baik ya, atau best practice yang menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran selama kita melaksanakan PPL. Baik, kita langsung saja. Di sini ada format ya yang bisa diunduh dari LMS rekan-rekan mahasiswa semua, yaitu LK 3.1. Nah, sekali lagi ini hanya contoh. Jika dirasakan bermanfaat, silakan rekan-rekan untuk menjadikan referensi, dan jika tidak pun tidak apa-apa. Ini saya hanya sekedar berbagi, ya kita langsung saja. Yang pertama itu lokasi, silakan menyesuaikan saja di SD atau SMP, kemudian lingkup pendidikan, ini sesuai dengan lokasi kita mengajar sekolah dasar ya atau sekolah menengah. Kemudian untuk tujuan yang ingin dicapai, saya mengambil sesuai dengan permasalahan yang sudah ditulis pada sebelumnya, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran PJOK. Materi kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sederhana atau tradisional. Selanjutnya untuk penulis, ya saya sendiri. Kemudian untuk tanggal disesuaikan dengan pelaksanaan PPL. Mengenai tentang situasi, pertanyaannya kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kita jabarkan saja ya, kita bercerita, kemudian masukkan ke dalam form di sini. Saya mengambil sebagian dari LK 1.1, itu juga boleh. Dari sini latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah terdiri dari dua faktor. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Dari kedua faktor di atas dapat diuraikan bahwa pertama, peserta didik mengalami penurunan motivasi belajar PJOK, terutama yang bersifat gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif yang disebabkan oleh beberapa faktor internal. Ya, internal pada peserta didik tersebut. Seperti penurunan tingkat kebugaran peserta didik atau kesehatan yang akhirnya malas untuk melakukan gerak dalam berolahraga, sehingga peserta didik tidak merasa percaya diri dalam melakukan gerakan dan terasa kaku. Kemudian yang kedua, dari faktor eksternal seperti keadaan lingkungan keluarga, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian lingkungan belajar atau sekolah, dan juga lingkungan sosial atau masyarakat, sehingga peserta didik tidak merasa nyaman, tidak semangat dalam melaksanakan belajar, khususnya dalam berolahraga. Kemudian pertanyaan yang kedua itu mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Nah, di sini kita masukkan bahwa praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan, karena saya kira banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain untuk berbuat yang terbaik bagi para peserta didik. Nah, sebagai seorang guru, nah ini adalah perannya ya. Saya melaksanakan tugas mendidik dan mengajar yang mempunyai tanggung jawab dalam proses praktik pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan harapan. Selanjutnya kita ke bagian tantangan. Di sini juga ada pertanyaan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat. Nah, di sini saya memasukkan ya dari LK 1.2 ya, itu
hasil eksplorasi masalah ya, analisis eksplorasi masalah. Berdasarkan analisis dari hasil kajian literatur dan wawancara serta dikonfirmasi melalui observasi lapangan, dapat diketahui bahwa penyebab masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik diantara yang pertama itu model pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif dan menyenangkan sehingga peserta didik merasa jenuh dan bosan. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana sekolah sangat terbatas. Nah, kita uraikan dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru, ya. Yang pertama, tantangannya itu pemilihan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, diantaranya dengan memodifikasi, ya, baik itu yang dimodifikasinya media pembelajaran maupun lapangan yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi 2 poin ini penjabaran daripada 2 poin yang di atas. Selanjutnya, pada praktik pembelajaran ini tentunya banyak melibatkan orang lain, diantaranya kepala sekolah ya. Jadi sebelum melakukan praktik pembelajaran, kita itu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua yaitu guru dan juga rekan sejawat. Berkomunikasi dan meminta izin kepada wali kelas untuk menggunakan kelas dan peserta didiknya. Kemudian melakukan wawancara dengan rekan sejawat. Selanjutnya peserta didik juga ikut terlibat ya atau berperan di sini. Kita itu memberikan arahan sebelum pelaksanaan praktik pembelajaran agar peserta didik siap untuk mengikuti praktik pembelajaran ini. Kemudian di sini ada aksi, langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya, di sini ada strategi apa yang digunakan, terus bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, dan apa saja sumber daya atau materinya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Baik, langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama yaitu penerapan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, jadi di sini dilangsungkan saja ya poin-poinnya. Yang pertama itu strategi yang digunakan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, menarik, dan menyenangkan adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif seperti ya diskusi, tanya jawab, demonstrasi, ya, permainan, dan drill atau pembelajaran pengulangan gitu ya. Kemudian untuk proses penerapan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, menarik, dan menyenangkan, yaitu diawali dengan menyiapkan desain perangkat pembelajaran baik itu RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan penilaian. Kemudian guru menyajikan skenario pembelajaran ya yang berbasis masalah yang sesuai dengan sintak dalam langkah-langkah pembelajaran berbasis OOT atau High Order Thinking Skill. Kemudian sumber daya yang diperlukan dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, menarik, dan menyenangkan antara lain yaitu pemahaman dan kemampuan guru dalam menguasai materi ajar dan kemampuan serta keterampilan guru terkait variasi metode pembelajaran yang akan digunakan. Itu yang pertama, pemilihan metode ya, bukan. Nah, untuk strategi yang digunakan guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif yaitu di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Kemudian proses penerapan model pembelajaran yang inovatif ini, pertama, guru mempelajari bagaimana langkah-langkah atau sintak dalam model pembelajaran PBL itu sendiri. Kemudian guru membuat skenario atau menyajikan suatu masalah yang akan diterapkan pada pembelajaran yang sesuai dengan sintak PBL dan berbasis OOT. Kemudian sumber daya yang diperlukan dalam menerapkan model pembelajaran ini diantaranya yaitu pemahaman, kemampuan, dan keterampilan guru terkait model pembelajaran PBL. Nah, yang ketiganya yaitu penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Diantaranya pemanfaatan teknologi atau penggunaan TPEG dan modifikasi alat atau media pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir ini ada refleksi hasil dan dampak. Nah, di sini bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian apakah hasilnya efektif atau tidak.
mengapa ya, dan bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Dalam hal ini respon siswa, respon guru, maupun respon orang tua siswa itu sendiri. Nah, apa saja yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dan apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang sudah dilakukan dapat dianalisis menunjukkan hasil yang efektif. Ini dilihat dari yang pertama, penerapan metode pembelajaran yang bervariatif seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan permainan, sehingga peserta didik itu lebih tertarik, ya, termotivasi, dan juga merasa senang dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, penerapan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik lebih aktif berinteraksi dan berkomunikasi dalam kerja kelompok, serta menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Jadi ini banyak memancing pertanyaan-pertanyaan agar peserta didik itu lebih aktif dalam interaksi ya, atau komunikasi, dalam diskusi tentunya. Kemudian penerapan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat menimbulkan peserta didik menjadi tertarik, antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga kemampuan peserta didik terhadap materi lebih meningkat. Dilihat dari hasil penilaian. Ini dari evaluasi ya. Selanjutnya, respon peserta didik terhadap pembelajaran ini dirasa sangat senang. Hal ini dilihat dari peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran, dan di akhir refleksi, peserta didik menyampaikan dengan rasa senang dan termotivasi untuk terus belajar, serta materi yang disampaikan guru dapat dipahami dengan mudah. Kemudian, faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini sangat ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, kemudian model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan media pembelajaran yang bervariatif. Selanjutnya, pembelajaran yang bisa diambil dari proses yang sudah dilakukan guru adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan guru atau upgrade ya istilahnya, khususnya dalam kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Hal ini juga dapat dilakukan dengan metode pembelajaran yang bervariatif, model pembelajaran PBL atau problem based learning, serta penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.